تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Ini saya jangan dipanggil syekh, nggak usah lah. Syekh itu kelasnya terlalu tinggi buat saya. Khalid bahasa lama nggak apa-apa lah. Di sini katakan Syekh Khalid yang dirahmati Allah. Sebelum memulai pertanyaan, saya ingin mengatakan kepada antum kalau saya senang dengan kajian antum dan saya mencintai antum karena Allah Azza wa Jalla. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Itu sunnah kita mengatakan. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap agar Syekh menjawabnya. Wah, ini Syekh. Saya pernah mendengar kajian antum di YouTube tentang sekte Jamaah Tabligh, bahwa dalam kajian itu antum tidak merespon kesesatan sekte tersebut secara mutlak. Sementara saya membaca kitab Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz yang berjudul Mulia dengan Manja Salaf. Dalam kitab itu Syekh Yazid menyesatkan Jamaah Tabligh secara mutlak, baik dari sisi akidah, manhaj dan muamalah mereka. Nah, bagaimana pandangan antum tentang pendapat Syekh Yazid tersebut? Saya berharap pertama, mungkin akhi ini belum terbiasa hadir di pengajian saya. Tolong jangan sebutkan nama, gitu kan? Saya sarankan pengajian saya jangan sebutkan nama, karena saya tidak pernah membahas individu. Saya tidak mau punya musuh di dunia wala di akhirat, gitu kan? Dan bukan tugas saya untuk menceritakan ini yang benar atau ini yang salah. Apa yang anda dengar di YouTube yang saya sampaikan itu pendapat yang saya tahu, gitu kan? Kalau anda merasa cocok, alhamdulillah, diterima, gitu kan? Saya pribadi tidak melihat Jamaah Tabligh secara mutlak semuanya itu sesat. Kita harus begini, bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bijaksana melihat kesalahan seorang muslim. Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang dengan pendapat kita, kita sesatkan. Coba bayangkan. Masa surga hanya dimasukin oleh kita saja segelintir orang, gitu kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang sama teman-teman yang suka nyalain, saya tidak bicara tentang beliau. Beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia insya Allah. Tapi saya tidak bicara, saya bicara global ya. Saya bicara secara global, tidak bicara tentang masalah Ustadz Yazidnya, tapi saya bicara secara global. Saya mengatakan kalau saya pribadi melihat setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru, maka kita harus melihat substansial kekeliruan itu, bukan semuanya, ya, bukan semuanya. Misal gini, bukankah hukum Allah yang pernah saya jelaskan? Jangan ditambah lagi nih, ya, cukup nih. Ini luar biasa nih, saya sudah bingung jawabnya nih, Masya Allah. Apalagi ini kayak sudah dirancang ini, Masya Allah, Tabarakallah. Sekalian ketemu nih hari Rabu gitu kan. Sampai kadang-kadang dia bilang sama saya, Ustadz ketemu di YouTube sudah sering, tapi ketemu langsung gak bisa, jadi sekalian nanya gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita dalam metode agamanya untuk melihat substansial kesalahan orang. Bayangkan kalau satu kesalahan orang langsung Allah cabut urat sarafnya, matikan. Nggak ada yang hidup di antara kita nih. Ada yang hidup? Ada banyak sekali salah kita nih. Ada perempuan nggak pakai jilbab di luar sana, dosa dengan buka auratnya. Tapi pada saat dia sholat, dia tutup pakai mukena, lengkap, rukunnya terpenuhi, wudunya benar, hadap kiblat benar, ya kan, waktu betul, gerakan benar, semua benar. Sahkah sholatnya? Sah. Dia dosa dengan tidak pakai jilbabnya, tapi sah sholatnya. Artinya apa? Perhatikan, Allah mengajarkan kita menilai secara substansial, gitu kan? Kalau ada kesalahan seseorang, pasangan suami istri salah, kata Nabi SAW, tidak semestinya seorang mukmin laki-laki membenci istrinya semuanya. Karena kalau dia benci satu sifat, ada sifat yang lain. Memang begitu. Jadi kita harus bijaksana melihat. Ini pendapat saya pribadi, saya selalu begitu. Makanya saya alhamdulillah dipanggil di kelompok ini ceramah, saya datang ceramah. Di kelompok ini saya datang ceramah. Bukan saya dukung pendapat mereka, bukan. Tapi saya jelaskan, yang menurut saya salah saya jelaskan. Tapi tidak semua saya salahkan. Apa yang sudah sesuai dengan sunnah ya saya diami, gitu kan? Karena orang nggak bisa terima kalau semuanya disalahkan, iya nggak? Sekarang Jamaah Tabligh, pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi SAW, iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, ya, gitu. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa, orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat di tangan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring,
saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sesuai dengan sunnah. Kita harus sportif mengatakan ini benar, ya nggak? Kalau ada perbuatan yang salah, saya sudah sebutkan waktu itu, rujukan kepada hadis-hadis yang maudhu dan dhaif ini nggak boleh dipakai. Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu nggak boleh dipakai ini. Ini yang salah, dan saya sorotin itu. Saya sorotin kesalahan mereka. Saya bilang teman-teman ini tinggal coba dialihkan, coba yang bicara alim ulama lah. Jangan orang yang baru teler kemarin sadar hari ini terus suruh ngomong. Itu nggak layak, gitu. Nggak boleh orang bicara begitu. Harus orang alim yang faham ilmu. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama. Silahkan bicara. Itu saya pribadi dan saya melihat ini bijaksana, gitu kan? Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita, ya gitu. Bagaimana kita mendakwai mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah? Ya, masya Allah. Udah stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini, ya. Lebih kolindon, lebih kita memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya. Bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang. Ya. Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang, masa semuanya saya salah gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Kalau saya pribadi, maka saya tidak tahu kalau beliau memukul rata semuanya itu Allah, hak beliau, terserah saja, itu kan dia gitu kan. Kalau saya pribadi nggak melihat itu, saya pribadi dan sebatas ilmu saya tentunya. Bagaimana hukum memberi nama anak dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan dan seterusnya, Zabaniyah dan yang lainnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada para malaikat, sebagaimana kita menamai anak kita dengan nama para sahabat. Barakallahu fiik wa fiika barakallah. Jadi tidak ada, yang saya tahu ada hadis melarang kita tidak boleh memberikan nama dengan nama malaikat. Nabi SAW melarang untuk memberikan nama dengan nama malaikat, jadi sebaiknya dijauhi. Ulama sepakat nama yang paling afdal adalah nama yang disebutkan penghambaannya kepada Allah, dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman, karena kata Nabi SAW, ahabbul asma ilallahi Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama ini. Kemudian semua nama-nama yang diikuti dengan Abdul Ghafur, Abdul Tawwab dan seterusnya, nama-nama Allah. Setelahnya datang nama para nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adam, Yunus, Saleh, Shu'aib, Hud, Ibrahim, Yusuf, semuanya kita boleh pilih. Kemudian nama para sahabat banyak sekali, gitu kan? Bisa kita pilih nama-nama mereka, itu jauh lebih baik. Jadi bentuk kecintaan pada malaikat adalah dengan cara mengimani keberadaan mereka dan menghormati apa yang disuruh hormati dalam agama. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, malulah kalian pada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, gitu kan? Kecuali kalian sedang di WC atau sedang berhubungan biologis. Jadi memang kita disuruh hormatin. Lalu dalam hadis lain kata Nabi SAW, malaikat terganggu apa yang mengganggu manusia dari bau busuk dan seterusnya, itu malaikat tidak suka. Pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman. Jadi kita lakukan yang ada dalilnya, tapi yang memberikan nama Allah alam setahu saya sebaiknya jangan. Saya pernah mendengar kalau perhiasan ahli neraka itu dari besi. Nah, bagaimana hukum memakai cincin akik yang terbuat dari besi putih dan semisalnya? Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasannya. Allahu alam. Selama ini saya selalu bahas tentang masalah neraka. Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasan. Yang saya tahu malah mereka penuh dengan azab, gitu kan? Azab, dan yang ada itu dalam hadis disebutkan harta yang mereka tidak keluarkan atau harta haram atau harta yang tidak dizakatkan itu akan berubah menjadi timah panas yang akan ditempelkan, disetrikakan di tubuh mereka, itu ada. Tapi kalau perhiasan seperti kasus cincin, gelang, ini saya tidak melihat ahli neraka ada memiliki itu. Allahu alam ya, mungkin sebatas ilmu saya. Jadi yang saya tahu tidak ada itu. Dan kalau laki-laki menggunakan perhiasan dari perak dibolehkan. Ya, Nabi SAW berkata dalam hadis Bukhari kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang sahabiat yang sedang ada menawarkan diri kepada Nabi SAW, kata Nabi, iltamis walau khatam min hadid, coba kau pulang cari walaupun cuma cincin perak. Yang saya tahu perak dibolehkan, tapi kalau emas tidak boleh bagi laki-laki, gitu kan? Allahu a'lam, ini yang saya tahu.